Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ternak, sobat yang guru, jumpa lagi di channel yang guru. Dalam video kali ini kita akan berbagi pengalaman tentang cara menentukan mana madu yang mempunyai kualitas yang bagus dan yang kurang bagus. Sebelum kita mulai, jangan lupa like dan subscribe untuk membantu perkembangan channel kita ini. Tentu kita sudah tidak asing lagi apa itu madu, apalagi di musim pandemi saat ini. Madu adalah salah satu makanan yang paling dicari oleh banyak orang. Pada dasarnya madu ini dibedakan menjadi dua, yaitu madu yang diperoleh dari alam secara alami dan madu yang diperoleh dari lebah yang diternakkan. Dan di video kali ini kita hanya akan fokus di madu yang diternakkan. Sebagian orang mungkin mengira kalau madu yang diternakkan itu adalah madu yang ditempatkan di suatu ruangan tertentu dan diberi makan gula. Ternyata bukan begitu ya. Meskipun namanya madu diternakan, tetapi lebah yang ada di ternak madu itu bebas berkeliaran kemanapun dan mencari bunga dimanapun. Kebanyakan madu yang diternakan ini adalah madu jenis lebah dari lebah mellifera, karena lebah ini adalah lebah yang paling produktif atau yang paling banyak menghasilkan madu daripada lebah-lebah yang lainnya. Tetapi ada juga yang jenis lebah dorsata atau lebah trigona atau kelanceng, itu juga diternakkan ya. Oke, langsung saja. Untuk mengujinya kita sudah menyiapkan dua madu. Yang sebelah kanan itu adalah madu yang harganya murah, yang sebelah kiri adalah yang lebih mahal 2 kali lipat. Mari kita uji. Yang pertama, siapkan madu dan wadah, bisa menggunakan gelas atau teko atau wadah-wadah yang lainnya. Setelah semuanya siap, maka langkah yang harus kita lakukan untuk mengujinya adalah dengan kita menuangkan madu ke dalam wadah ya. Seperti ini, kita tuangkan madu ke dalam wadah. Pelan-pelan saja, jangan sampai madunya tertumpah. Kita tuangkan madu sampai habis ya, 1 botol sampai habis. Kemudian kita beralih ke madu yang kedua. Nah, inilah penampakannya di dalam wadah. Kita dapat lihat bagaimana warna atau bentuk madu yang ada di dalam wadah. Kemudian kita ke madu yang kedua, kita tuangkan ke dalam wadah juga, sama seperti madu yang pertama tadi. Sambil kita tuangkan, kita juga mengamati warna yang ada di dalam madu tersebut. Setelah selesai kita tuangkan, kemudian yang akan kita lakukan adalah kita memasukkan kembali madu yang dituangkan tadi ke dalam botol. Tapi sebelum kita masukkan, kita bandingkan dulu warna atau bentuk dari madu yang sudah kita tuang tadi ya. Untuk warna madu itu tidak harus menjadi pedoman ya, karena setiap jenis
nektar bunga yang dimakan lebah itu berbeda, pasti warnanya berbeda. Ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang. Kemudian satu persatu dari teko atau dari wadah tadi kita masukkan ke dalam botol dengan pelan-pelan ya, usahakan jangan sampai tertumpah karena mubazir ya kalau sampai tertumpah. Sebagai catatan, madu yang kita gunakan di sini adalah madu mentah ya. Maksudnya madu mentah itu madu yang tanpa melalui proses pemasakan untuk pengurangan kadar air. Karena jika madu yang sudah dimasak, otomatis kita dapat menguji seperti ini ya, karena akan berbeda. Oh ya, sekedar info, untuk madu yang disimpan lama itu kualitasnya semakin bagusnya, dan madu itu tidak ada kadaluarsanya. Cuman kalau menggunakan wadah plastik itu jangkanya kurang lebih kisaran 2 tahun harus dipindah ke botol kaca. Setelah selesai kita dekatkan ya, kita amati. Ini penampakan dari madu yang sebelah kanan itu adalah madu yang harganya lebih murah. Kita tutup, yang sebelah kiri juga kita tutup, itu harganya 2 kali lipat dari yang sebelah kanan. Kalau kita amati dari dua madu tersebut, yang sebelah kanan itu warnanya sudah seperti warna madu yang kita beli, kemudian yang sebelah kiri itu ada perubahan warna, jadi warnanya lebih cenderung lebih agak terlihat terang atau lebih putih ya. Dari busa atau dari untuk yang sebelah kanan itu untuk atau busanya itu lebih sedikit daripada yang sebelah kiri. Sebetulnya buih atau untuk atau busa yang ada di madu itu adalah lilin lebah ya. Karena lebah itu selain menghisap madu atau nektar juga menghisap bahan yang digunakan untuk sarangnya ya. Lilin lebah atau buih itu nantinya lama kelamaan akan menjadi sarang, akan dibuat sarang atau bahan sarang oleh lebah. Buih yang ada di lebah itu fungsinya adalah untuk melindungi madu dari serangan hama seperti semut atau serangga-serangga yang lain ya, agar tidak memakan madu ketika di alam liar. Nah, untuk madu ternak ini karena tolo atau sarang lebah itu belum terbentuk atau menutup sempurna atau masih bercampur di madu dan sudah dipanen, maka lilin lebah ini otomatis ikut terperas bersama madunya. Nah, madu mana yang memiliki kualitas terbaik? Itu adalah madu yang ketika dituang kembali ke dalam botol itu warnanya berubah dan memiliki banyak busa ya, atau banyak buih. Mengapa demikian? Karena meskipun madu ini sudah kita simpan selama 1 tahun, maka buihnya itu tetap masih ada ya. Dan saat ini ketika musim pandemi, maka madu-madu yang disimpan lama itu kebanyakan habis ya kemarin, karena banyak sekali permintaan sehingga madu yang lama, stok lama itu yang sudah selesai fermentasinya itu
rata-rata sudah terjual semua dari beberapa peternak. Kalau kita perhatikan setelah kita tunggu agak lama, ya ini sekitar 1 jam, ini sudah warnanya sudah mulai berubah untuk yang bawah. Kemudian buih atau lilin lebah sudah terkumpul di atas. Ya, ini setelah 3 jam, ini karena sudah malam ya. Setelah 3 jam maka madu sudah terpisah dari lilin lebah, dan lilin lebah ini naik ke atas ya. Lilin lebah ini membuktikan kalau madu ini itu benar-benar dari perut lebah, karena jika tidak dari perut lebah maka otomatis lilin lebah ini tidak akan ada ya. Misalnya air gula, ketika ada madu misalnya dengan campuran air gula, maka tidak akan ada lilin lebahnya. Jadi dapat disimpulkan, ketika madu yang kualitas baik, maka ketika dituang akan berubah warna dan akan memiliki lilin lebah. Nantinya lilin lebah ini lama kelamaan akan berubah warna dari yang sekarang berwarna putih, mungkin dalam waktu 1 bulan atau kurang lebih 2-3 minggu ya, itu sudah mulai berwarna kecoklatan. Dan jika disimpan lama, itu dia akan berubah warna lagi menjadi agak ke hitam-hitaman atau coklat yang gelap, dan bentuknya juga sudah tidak berupa buih, tetapi sudah seperti penutup lebah yang ada di sarang lebah. Karena pada prinsipnya buih itu adalah untuk menutup madu ketika berada di sarangnya ya. Jadi menutupnya itu dari buih tadi agar tidak dimakan semut. Demikian, semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.